Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali bertemu lagi di dalam program KUL 30, kuliah gratis 30 menit 15 seri. Saya Muhammad Adri sebagai pemateri di dalam kegiatan ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, jangan lupa dengan 4 agenda utama kita, dengan 4 ketentuan dan rule utama kita selama kegiatan ini. Mohon untuk perhatian kita semua. Yang pertama adalah fokus untuk senantiasa mengikuti agenda rangkaian webinar selanjutnya secara keseluruhan. Yang kedua, mendengarkan semua uraian materi dengan seksama. Yang ketiga, menyiapkan catatan, tulislah apa yang dianggap penting dari apa yang dipaparkan. Dan yang keempat, pastikan bahwa semua kamera webcam senantiasa on sebagai bukti menghadiri kegiatan ini secara utuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Still Learning on Education and Technology ini merupakan slogan kita bersama untuk senantiasa berupaya mengembangkan kompetensi diri dalam dunia pendidikan dan implementasi teknologi untuk mensupport keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran bagi kita yang menjalani profesi sebagai guru, dosen, dan instruktur. Pada sore hari ini kita masuk kepada topik kita yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan lesson learned from 1 year of COVID-19 pandemic. Bagaimana pelajaran yang bisa kita dapatkan dari 1 tahun berlangsungnya pandemi COVID-19. Dan tidak terasa Bapak dan Ibu, Maret 2020 yang lalu, pertama kali informasi tentang kasus pandemi COVID masuk ke Indonesia diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan hari ini kita sudah berada hampir di penghujung bulan April, tepatnya pada tanggal 20 April, ini mempertandakan bahwa sudah 1 tahun 1 bulan pandemi COVID melanda tanah air dan melanda hampir seluruh permukaan bumi. Sehingga tidak ada lagi hari ini negara yang dikatakan sebagai negara bebas dari pandemi COVID-19. Pertama, kita melihat bahwa dari 1 tahun terakhir, ya, berbagai riset finding dipublikasikan, khususnya bagaimana dampak dari kehadiran pandemi COVID-19. Di dalam sebuah artikel yang dipublikasikan melalui Online Learning and Distance Education Resources yang dimoderasi oleh Tony Bates, Research Associate, mengatakan dan memberikan sebuah report bagaimana kemudian dampak dari kehadiran COVID-19 dan emergency remote learning atau online learning yang mempengaruhi pola penyelenggaraan pendidikan di dunia secara keseluruhan. Dan tentunya kita sebagai warga Indonesia akan melihat dan membahas lebih spesifik dalam konteks dunia pendidikan Indonesia. Dari berbagai literatur yang kita dapatkan dalam 1 tahun terakhir yang berkaitan dengan penelitian-penelitian COVID-19 dan dampaknya di dalam dunia pendidikan, maka setidaknya ada beberapa riset finding yang mungkin bisa kita diskusikan dan dibicarakan di dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Bahwa dari berbagai publikasi, maka temuan pertama yang kita lihat adalah hampir semua lembaga pendidikan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, kalau di dalam istilah kita sekolah negeri maupun sekolah swasta, itu melakukan usaha yang besar dalam melatih guru dan dosen. Bagaimana kemudian mereka bisa menerima kehadiran teknologi online learning dan distance education. Kenapa kemudian pembicaraan tentang online learning dan distance education ini menjadi usaha yang besar? Karena dengan kehadiran pandemi COVID-19, 2 hal menjadi kenyataan yang harus kita hadapi. Bagi kita sebagai guru dan dosen,
harus work from home dan anak didik kita harus menjalani study from home. Sehingga kebiasaan-kebiasaan lama yang selama ini bertemu dan bertatap muka dengan anak didik kita itu menjadi berubah. Semua proses pembelajaran, semua proses pendidikan itu kita lakukan secara jarak jauh atau distant education. Inilah yang kita lihat dari usaha yang besar dalam melatih guru dan dosen. Sehingga kalau pada semester pertama dari kehadiran pandemi COVID-19 ini, semua dilakukan dengan dukungan teknologi online seadanya. Maka dengan adanya upaya yang besar baik dari lembaga pendidikan, pemerintah untuk mendorong guru dan dosen agar bisa bermigrasi dari konvensional teaching and learning menjadi online learning, online dan and distant learning. Maka kemudian berbagai upaya itu secara berkesinambungan dilakukan. Pengalaman kami sendiri di Sumatera Barat misalnya, kami menyelenggarakan program training berseri kepada guru-guru di seluruh Sumatera Barat. Yang pada seri pertama itu dihadiri oleh 400 orang guru, lalu kemudian pada seri yang kedua mencapai 1.700 orang guru webinar yang berkaitan dengan upaya mensukseskan pendidikan di era COVID-19 dengan teknologi. Lalu kemudian total akhir dari jumlah peserta yang kita dapatkan dari seluruh series yang kita selenggarakan itu hampir mendekati 2.475 orang peserta yang kemudian diikuti dengan kegiatan workshop berseri sepanjang semester Juli-Desember 2020 yang lalu. Sehingga kegiatan ini sendiri dipelopori oleh diaspora Minangkabau yang ada di perantauan. Ini salah satu bentuk bahwa hampir semua elemen masyarakat kita, organisasi kemasyarakatan terjun bersama-sama untuk menyelamatkan dunia pendidikan. Finding yang kedua dari berbagai jurnal dan artikel yang dipublikasikan itu adalah adanya kondisi ketidaknyamanan dalam perkuliahan pada awal pandemik yang kita sebut dengan kondisi student unhappy. Proses pembelajaran diupayakan oleh guru dalam agar senantiasa kemudian tetap berjalan, gitu ya, dengan memberikan pengiriman tugas melalui WhatsApp group dan sebagainya, sehingga justru yang terjadi adalah kondisi apa yang disebut dengan cognitive load, ya, di mana beban kognitif anak didik kita itu menjadi bertumpuk. Mereka seakan-akan kehilangan personal timing, kebebasan waktu pribadi. Kalau di dalam perkuliahan atau pembelajaran tatap muka mahasiswa atau siswa kita, mereka memiliki agenda yang jelas. Bagi mahasiswa, mereka belajar mengikuti perkuliahan selama berada di kampus. Tapi begitu agenda perkuliahan selesai, maka mereka bisa melakukan apa yang kita sebut dengan me time, waktu saya gitu, waktu pribadinya untuk menikmati suasana dengan aktivitas-aktivitas yang mereka senangi, yang mereka gemari. Kalau di lembaga pendidikan dasar menengah misalnya di SD, SMP, dan SMA, mereka selama ini memiliki rentang waktu yang jelas. Masuk jam 7 pagi, lalu kemudian nanti pulang siang. Paling lama itu ya jam setengah 4 sore. Maka dari setengah 4 sore hingga malam mereka memiliki kebebasan waktu dalam mengelola aktivitasnya. Maka kondisi seperti ini menjadi memunculkan paradigma student unhappy. Kadangkala proses pembelajaran itu tidak lagi mengikuti skedul waktu yang ditetapkan. Ada dosen yang kemudian berkesempatan menyelenggarakan kuliahnya hanya malam hari, maka kemudian perkuliahan tatap maya melalui Zoom meeting atau Google Meet itu kemudian dilaksanakan habis isya atau habis maghrib dan sebagainya, sehingga rentang waktu belajar itu sudah tidak jelas lagi, memunculkan kondisi-kondisi yang tidak nyaman, ya. Demikian juga dengan guru dan dosen selaku penanggung jawab proses pembelajaran. Seakan-akan jam kerja kita pun bertambah gitu ya. Karena bagaimanapun Bapak dan Ibu, kalau di dalam perkuliahan tatap muka selama ini
Mungkin dengan bermodalkan slide presentasi, bahan ajar yang ada, kita udah bisa memaparkan materi di dalam kelas. Tapi hari ini itu tidak cukup kita lakukan. Kita harus menulis modul yang mudah dipahami oleh anak didik. Ini menjadi pekerjaan-pekerjaan rutin tambahan yang harus dilakukan setiap minggu oleh guru maupun dosen agar kemudian konten pembelajaran yang ingin disampaikan ke siswa itu tercapai dengan baik. Nah, ini kondisi yang kita lihat di semester pertama. Tetapi kemudian perbaikan situasi terjadi pada semester kedua pandemi. Kalau semula di semester pertama komunikasi pendidikan itu terjadi dalam bentuk WhatsApp group misalnya ya, komunikasi dengan menggunakan fasilitas grup yang dibuat di dalam WhatsApp, sehingga kemudian yang terjadi itu direction satu arah. Guru mengirimkan bahan ajar, mengirimkan tugas, lalu nanti siswa menjawab dan mengembalikannya. Maka di semester kedua terjadi proses perbaikan. Guru sudah mulai menyelenggarakan pembelajaran tidak lagi hanya dalam bentuk satu arah, tapi sudah dalam bentuk dua arah dengan menggunakan teknologi pendukung seperti web conference dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, ataupun dengan Cisco Webex. Ini tiga aplikasi yang populer di era pandemik yang digunakan orang untuk kebutuhan web conference. Seperti Zoom misalnya menyediakan akun gratis untuk durasi 40 menit. Ya, kalau untuk lembaga pendidikan maka 40 menit itu cukuplah untuk pengganti satu SKS tatap muka. Kalau Google Meet menyediakan free akses itu adalah selama 1 jam meeting. Jadi kita tinggal memilih mana teknologi mana yang mau kita pakai, apakah Zoom atau Google Meet untuk bertatap muka, sehingga mulai kembali terjadi terciptanya apa yang kita sebut dengan aspek-aspek human touch. Artinya proses komunikasi sudah kembali terjadi antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa di dalam proses pembelajaran di kelas. Gitu. Nah, ini kondisi perbaikan situasi. Dan berkat upaya yang besar yang dilakukan tadi, kemudian mulai pengabdosian teknologi yang lebih tinggi. Tidak hanya sebatas aplikasi, lalu untuk delivery konten pembelajaran pun disempurnakan dengan memanfaatkan apa yang kita sebut dengan learning management system. Misalnya Google Classroom gitu ya, Edmodo dan Moodle gitu ya. Dan kalau selama ini di beberapa publikasi saya lihat sebelum pandemik terkait dengan utilisasi learning management system, khususnya yang open source. Karena open source itu adalah experience yang pengalaman kita dalam menggunakannya, maka Moodle itu adalah salah satu platform learning management system yang paling populer di dunia, digunakan hampir oleh sebagian besar perguruan tinggi besar top dunia gitu ya. Tapi begitu pandemik datang, dominasi Moodle itu dihimpit oleh Google Classroom. Dan peningkatan penggunaan Google Classroom oleh guru dan dosen itu meningkat gitu ya. Walaupun sebenarnya dari sisi penggunaan itu antara Google Classroom dan Moodle seperti yang sudah kita bahas kemarin, mereka berada pada platform yang berbeda. Google Classroom itu cenderung kepada pengelolaan kelas pembelajaran, sedangkan untuk Moodle itu cenderung kepada pengelolaan pada level institusi atau lembaga pendidikan. Tapi semuanya itu sudah merupakan suatu perbaikan yang kita lihat pasca pandemik, ya pasca PSBB lah kira-kira seperti itu, dengan kondisi new normal, tapi belum bisa kita menyatakan new normal karena ternyata dalam 1-2 minggu terakhir terjadi lonjakan kasus pandemi COVID yang luar biasa di Indonesia. Lalu kemudian adanya kondisi struggle pada lembaga-lembaga pendidikan di awal-awal gitu ya. Pengambil kebijakan tidak tahu harus berbuat apa, kepala sekolah nggak tahu harus melakukan apa supaya proses pembelajaran itu tetap bisa berjalan. Maka kemudian
lembaga pendidikan pada saat itu hanya bisa mendorong bagaimana supaya layanan kependidikan terhadap anak didik, terhadap siswa, terhadap mahasiswa tetap bisa terselenggara. Maka kemudian dengan ketiadaan tatap muka, pihak kampus pun atau lembaga sekolah pun mulai melakukan upaya-upaya pembenahan, ya. Misalnya kemudian dengan menyediakan akun-akun Zoom yang eh, pro, ya, yang premium, sehingga kemudian bisa digunakan oleh komunitas yang ada di dalam. Dan kemudian eh, paling tidak kita bisa melihat ada dua kondisi. Pertama adalah bagi lembaga-lembaga pendidikan yang memang kondisi COVID inilah yang menjadi trigger mereka untuk menerima kehadiran teknologi online dan distance education. Sedangkan kategori yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan yang memang selama ini sudah mengembangkan juga program-program online learning dan distance education-nya. Tetapi sejauh ini hanya baru berfungsi sebagai suplemen sistem untuk pembelajaran. Artinya Bapak dan Ibu, online learning itu belum menjadi satu kebutuhan, tapi tetap menjadi salah satu program yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan, perguruan tinggi atau sekolah untuk mensupport proses pembelajaran tatap muka. Nah, untuk kategori lembaga pendidikan, perguruan tinggi atau sekolah dalam kategori yang pertama tadi, maka memang muncul semacam chaos pada awal pandemik datang, gitu ya. Lembaga pendidikan tidak mampu mengambil kebijakan terbaik pada saat itu dalam rangka menyelamatkan proses layanan pendidikan kepada anak didik yang jelas mengikuti aturan dan regulasi pemerintah. Maka dengan usaha yang besar yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang merasa memiliki responsibility terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka kemudian lembaga-lembaga pendidikan dalam kategori pertama ini mulai berbenah diri, gitu ya, sehingga kemudian satu persatu mulai memanfaatkan aplikasi-aplikasi learning management system. Sedangkan pada lembaga pendidikan dalam kategori yang kedua, mereka tinggal kemudian mengubah kebijakan dari semula e-learning, learning management system yang disediakan oleh sekolah atau kampus hanya sebagai suplemen. Makna suplemen kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa proses pendidikan selama ini tetap didominasi oleh face to face di kelas. Namun kemudian boleh disupport oleh dukungan teknologi e-learning atau online learning. Sehingga harapannya materi perkuliahan, materi pembelajaran itu sudah tersedia terlebih dahulu di e-learning kampus yang kemudian diakses oleh mahasiswa sebelum mereka memasuki kelas pada saat tatap muka. Maka harapannya adalah bagaimana kemudian pada saat mahasiswa masuk ke dalam kelas, maka mereka sudah memiliki prior knowledge terkait dengan topik bahasan yang akan diberikan oleh dosen di dalam kelas. Nah, sehingga pada dalam kondisi itu online learning ini berperan sebagai suplemen, sebagai pendukung bagi keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Maka kemudian hari ini kebijakan itu naik, gitu ya, bahwa proses pembelajaran itu 100% harus diselenggarakan secara daring dengan menggunakan learning management system di kampus-kampus yang sudah mapan dalam hal pemanfaatan teknologi ini. Nah, pengalaman kami sendiri di Universitas Negeri Padang hampir mirip seperti itu. Dari 2013 kita mulai memperbaiki infrastruktur untuk e-learning, memperbaiki aplikasi, lalu berupaya untuk mensinkronkan dengan portal akademik, hingga di 2018 keluar kebijakan rektor terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran dengan blended learning, di mana dosen diizinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran online 50% dari 16 kali pertemuan dalam satu semester. Artinya 8 kali pertemuan perkuliahan boleh diselenggarakan fully online, sedangkan 8 kali pertemuan lainnya diselenggarakan dengan tatap muka.
dengan sudah disupport dan didukung dengan kebijakan rektor seperti itu saja Bapak dan Ibu, dari 2018 sampai 2020 itu masih tetap pergerakan pemanfaatan e-learning itu grafiknya lamban, belum signifikan naik gitu ya. Tapi begitu pandemi COVID-19 datang, proses perkuliahan terkendala karena WFH dan SFH gitu ya, maka kemudian kebijakan berikutnya disempurnakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran secara daring. Maka keluar kebijakan mewajibkan seluruh dosen untuk melengkapi konten pembelajaran e-learning untuk perkuliahan 1 semester, tidak lagi untuk blended 8 kali pertemuan, tetapi sudah untuk perkuliahan 1 semester. Maka di semester pertama pandemi COVID-19, Januari Juni 2020 itu kita membenahi konten-konten pembelajaran. Maka kemudian Juli Desember dan Januari Juni 2021 hari ini itu sudah smooth. Semua proses pembelajaran dilakukan secara fully online. Nah, inilah finding riset yang kita lihat dari berbagai publikasi, 4 hal yang kita temukan yang melalui experience kita selama setahun pasca pandemi COVID-19. Nah, maka setidaknya dari 1 tahun berjalan ini Bapak dan Ibu, maka ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, saya memetakannya ke dalam 8 poin utama. Yang pertama adalah lessons yang pertama adalah dari sisi aspek online learning-nya. Kemudian lesson yang kedua kita berbicara tentang bagaimana kualitas dari online learning yang diselenggarakan. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan emergency education. Bagaimana kita dalam 1 tahun terakhir belajar tentang bagaimana menyelamatkan dunia pendidikan dalam kondisi emergensi. Nah, inilah pelajaran ketiga yang bisa kita dapatkan. Lalu kemudian yang keempat, dari sisi aspek asesmen, ternyata setelah 1 tahun berjalan kondisi pandemik, banyak hal yang harus kita benahi, khususnya dalam hal melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kelima, munculnya semangat inovatif. Yang keenam, persoalan yang berkaitan dengan akses, dan yang ketujuh, semakin meningkatnya demand masyarakat kita terhadap pembelajaran dengan dukungan multimedia. Dan yang kedelapan, mulai terbentuknya suatu budaya baru atau new culture di dalam dunia pendidikan kita dan di dalam kehidupan sosial dari 1 tahun pengalaman kita dan belajar kita dari kondisi pandemik COVID-19 ini. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi online learning. Dari sisi online learning ini kita melihat adanya pertumbuhan yang luar biasa cepat di dalam hal online dan blended learning, ya, di mana kemudian transisi yang semula grafiknya datar, tidak signifikan, itu menjadi grafik yang meningkat begitu cepat, gitu ya, karena memang tuntutan kondisi yang mengharuskan kita untuk menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring. Ya, berbagai aplikasi untuk mendukung online dan blended learning ini pun semakin populer digunakan oleh dunia pendidikan kita. Hal-hal yang selama ini tidak pernah menjadi perhatian barangkali bagi lembaga pendidikan kita di dalam online learning, akhirnya menjadi concern, menjadi suatu kebutuhan di dalam dunia pendidikan kita. Nah, itu kondisi yang kita lihat dari lesson pertama yang kita dapatkan di masa pandemik 1 tahun berlangsung. Kemudian yang kedua adalah dari sisi quality. Maka banyak upaya yang kita lakukan untuk bagaimana meningkatkan profesionalisme dari para guru, para dosen maupun instruktur. Quality professional support for instruction esensial. Khususnya adalah dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan penggunaan dari tool-tool utama di dalam proses pembelajaran daring. Misalnya bagaimana menggunakan Zoom meeting untuk web conference, untuk tatap maya dengan para mahasiswa, bagaimana menggunakan
itu menjadi tidak lagi seperti beban di awal semester pada saat pandemik terjadi. Kemudian lesson yang keempat adalah berkaitan dengan bagaimana kita memperbaiki kualitas asesmen agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad 21. Banyak aspek ya kita, kalau selama ini kita masih fokus kepada aspek pengukuran kognitif misalnya, maka dengan kondisi pandemik, anak didik kita belajar secara mandiri di rumah, mereka tidak ada lagi di depan mata kita gitu ya. Maka bagaimana unsur-unsur lain juga dikembangkan pola asesmennya sehingga sedapat mungkin pola asesmen diberikan kepada anak didik itu tidak hanya semata-mata dari hasil belajar tapi dari aspek-aspek lain khususnya adalah dari sisi proses pembelajaran daring yang dilalui oleh siswa ataupun mahasiswa. Kemudian pelajaran yang kelima adalah dari sisi semangat inovasi, munculnya kemampuan inovatif dari anak didik dan serta guru dan dosen gitu. Seolah-olah kita making innovative teaching stick, seakan-akan kita itu memiliki sebuah magic wand, tongkat sakti ya, simsalabim abracadabra, lalu kemudian kita udah bisa memindahkan proses pembelajaran konvensional dalam bentuk tatap muka menjadi pembelajaran online. Dan ini membutuhkan upaya-upaya apa yang kita namakan dengan utilisasi digital tools for classroom. Bagaimana kemudian kita bisa mendigitalisasi berbagai perangkat-perangkat digital untuk tetap menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas, namun dilakukan secara online atau daring. Nah, ini lesson kelima yang kita lihat dan kita terima dari pengalaman kita selama 1 tahun dalam menyelenggarakan pembelajaran online di masa-masa pandemi COVID-19. Kemudian pelajaran yang keenam adalah dari persoalan akses. Dan hingga hari ini Bapak dan Ibu, online akses itu tetap menjadi persoalan bagi mayoritas para siswa dan mahasiswa kita. Persoalan akses ini tidak hanya terjadi di Indonesia Bapak dan Ibu, bahkan negara maju seperti Australia, bahkan Singapura, negeri yang kecil pun masih tetap menghadapi persoalan dengan akses akses oleh para siswa gitu ya. Amerika, Kanada dan Inggris pun melaporkan hal yang sama, bahwa persoalan akses adalah masalah utama yang dihadapi oleh anak didik pada saat mereka mengikuti pembelajaran online. Nah, maka setelah 1 tahun berlangsung Bapak dan Ibu, mungkin selama ini khusus di Indonesia barangkali kita lihat dalam konteksnya akses ini. Selama ini mungkin penyedia atau provider jaringan tidak begitu memperhatikan area-area blank spot, karena yang mereka utamakan itu adalah area-area bisnis gitu ya. Sehingga daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal tidak menjadi perhatian gitu ya. Namun dengan kondisi pandemik, dengan suara dan teriakan dari para guru, para siswa, maka pada akhirnya ini menjadi perhatian khusus dari Kementerian Kominfo. Bagaimana kemudian area-area yang blank spot tadi tetap bisa anak didik kita tetap bisa mengakses materi pembelajaran secara online. Maka kemudian perbaikan infrastruktur dan jaringan akses pun disempurnakan. Dan kementerian pun mengeluarkan kebijakan adanya kewajiban bagi setiap provider jasa komunikasi menyediakan akses tak terbatas kepada area-area yang semula dianggap blank spot. Maka sekarang area yang blank spot itu betul-betul adalah area yang tidak ada berpenghuni gitu. Walaupun kemudian persoalan kecepatan itu memang masih menjadi PR besar gitu ya. Tapi setidaknya area blank spot itu sudah semakin kecil dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mengakses online learning walaupun dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya. Itu pelajaran yang keenam yang bisa kita lihat dari 1 tahun pandemi COVID yang kita jalani. Kemudian yang ketujuh adalah, mohon maaf, ini dari sisi aspek multimedia dan open education. Maka kemudian
ini semakin populer Bapak dan Ibu. Ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran online pun semakin signifikan naik gitu ya. Bahkan sebagai salah satu contoh misalnya kayak kita di Indonesia, pengguna aplikasi Ruang Guru itu naik signifikan hingga sekian ratus persen ya, sekian kali lipat dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemik. Kenapa? Karena kemudian anak didik kita merasa membutuhkan gitu ya pola bimbingan suplemen untuk mendukung mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah gitu. Kalau di pasca kondisi sebelum pandemik itu banyak bimbingan-bimbingan lokal sebagai kompetitor. Namun dengan adanya kondisi pandemik maka bisnis training atau bimbingan belajar lokal itu satu persatu mulai berguguran. Mereka tidak lagi bisa beroperasi. Bahkan kemudian ada beberapa di antaranya harus closing karena tidak mampu lagi membiayai operasional bisnis training dan bimbelnya gitu. Dan yang terakhir adalah lahirnya budaya baru. Budaya baru yang menciptakan kehidupan digital society yang baru gitu ya. Sehingga kita menerima pola-pola hidup digital sebagai sebuah kelaziman baru di era new normal, tidak hanya di dalam dunia pendidikan tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kultur baru pun tercipta di dalam proses pembelajaran. Maka kultur baru ini pun Bapak dan Ibu ke depan walaupun kondisi sudah normal nanti barangkali pembelajaran online, meeting-meeting online ini akan tetap berlanjut, akan menjadi suatu kebiasaan sehingga ini akan bisa digunakan untuk menekan biaya operasional lembaga pendidikan. Ini barangkali pelajaran yang kedelapan yang bisa kita lihat dari pengalaman kita setahun bersama pandemi COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu, dari uraian yang kita sampaikan tadi, ada 8 pengalaman atau lesson yang bisa kita dapat, maka bisa kita ambil beberapa simpulan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama bahwa ternyata kehadiran pandemi COVID itu membuka peluang opportunity bagi kita untuk memperbaiki kualitas dari proses pembelajaran teaching and learning. Yang kedua, kondisi new normal telah menciptakan generasi atau masyarakat atau dunia pendidikan kita yang menjadi lebih baik, ya, better, stronger, and more resilient, gitu ya, menjadi lebih kuat, ya, tahan goncangan lah kira-kira seperti itu ya, dan lebih ya artinya 1 tahun kita sudah ditempa dengan kehidupan online, maka kondisi new normal pun insya Allah kita akan bisa menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran dengan new normal dengan tetap menjadikan online learning itu sebagai elemen yang tidak terpisahkan. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana menangani kondisi emergensi untuk dunia pendidikan, emergency education system. Ya, pengalaman ini menjadi pengalaman berharga sehingga kemudian ketika terjadi kondisi darurat maka kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik agar kemudian kita tetap bisa menyelenggarakan pendidikan untuk anak didik kita. Dan yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, education as a part of business. Kita semakin merasakan bahwa ternyata memang dengan kondisi online learning banyak tumbuh berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan online, maka kemudian kita semakin merasakan bagaimana dunia pendidikan itu merupakan bahagian dari suatu mekanisme dunia bisnis yang ada pada hari ini. Demikian Bapak dan Ibu apa yang bisa kami sampaikan dari agenda kegiatan kita hari ini. Saya Muhammad Adri, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekeliruan. Tetaplah senantiasa berada di dalam program KUL 30 menit, 15 seri kuliah gratis yang insya Allah akan menghantarkan Bapak Ibu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.